Saudaraku, pernahkah Anda merasakan sebuah kerinduan yang tak terlukiskan? Sebuah hampa di tengah gemerlap dunia yang katanya indah. Kita mengejar, kita berlari, kita meraih. Namun mengapa kekosongan itu tetap menyelimuti? Mengapa di puncak pencapaian sekalipun kita masih merasa ada yang kurang? Bukankah dunia ini seharusnya menjadi sumber kebahagiaan? Hari ini, saya mengajak Anda menyelami sebuah rahasia kuno, sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah cara Anda memandang segala-galanya. Kita akan mengungkap sebuah kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan. Siapkah Anda merasakan pergeseran paradigma, menemukan kedamaian sejati, dan memahami mengapa dunia tak lagi indah saat kau melihat keindahan Allah? Mari kita mulai. Titik balik perjalanan. Perjalanan makrifat bukanlah sebuah tujuan yang dicapai dalam semalam. Ia adalah sebuah proses, sebuah evolusi kesadaran yang dimulai dari sebuah titik balik. Mungkin titik balik itu adalah ketika Anda merasakan kekecewaan mendalam atas sesuatu yang pernah Anda puja. Bisa jadi itu adalah saat Anda menyadari bahwa kenikmatan duniawi, betapapun melimpahnya, selalu menyisakan rasa haus yang tak terpuaskan. Titik balik ini adalah gerbang, sebuah undangan ilahi untuk melihat melampaui tabir fisik. Ia adalah momen di mana jiwa Anda mulai bertanya, mencari jawaban yang lebih dalam dari sekadar apa yang kasat mata. Kita seringkali terpenjara dalam definisi kebahagiaan yang sempit, yang dibentuk oleh standar masyarakat dan gemerlap iklan. Kita percaya bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan, pada status, pada pengakuan orang lain. Namun titik balik ini adalah ketika tirai ilusi itu tersingkap. Anda mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta benda atau jabatan. Ada sebuah dimensi keberadaan yang selama ini terabaikan, sebuah dimensi yang memanggil Anda untuk kembali. Ini adalah pertanda pertama bahwa hati Anda mulai terbuka untuk kebenaran yang lebih agung. Pada titik ini, mungkin Anda akan merasa kebingungan, bahkan kegelisahan. Segalanya yang dulu dianggap penting mulai terasa hambar. Hubungan, pekerjaan, hobi, semuanya seolah kehilangan kilaunya. Jangan takut, ini adalah bagian dari proses. Ini adalah saat di mana jiwa Anda sedang membersihkan diri dari segala keterikatan yang membelenggu. Ini adalah saat di mana Anda sedang dipersiapkan untuk menerima anugerah yang jauh lebih besar. Terkadang, titik balik ini datang dalam bentuk ujian, kehilangan, sakit, atau kegagalan bisa menjadi cara ilahi untuk menarik perhatian kita. Ia adalah sebuah ketukan di pintu hati, sebuah isyarat bahwa ada jalan lain, ada solusi yang lebih permanen daripada sekadar mencari kesenangan sesaat. Momen ini memaksa kita untuk merenung, untuk bertanya, apa sebenarnya makna hidup ini? Ketika Anda mulai merasakan keraguan terhadap validitas kebahagiaan duniawi, itu adalah sinyal positif. Itu berarti intuisi Anda, fitrah suci dalam diri Anda, mulai bekerja. Ia mulai membedakan antara kebahagiaan yang semu dengan kebahagiaan yang hakiki. Ini bukan tentang menolak dunia, melainkan tentang menempatkan dunia pada proporsi yang benar. Bayangkan Anda sedang mencari mutiara. Anda tidak akan puas hanya dengan menemukan kerikil. Titik balik ini adalah ketika Anda menyadari bahwa yang Anda pegang selama ini hanyalah kerikil, dan jiwa Anda merindukan mutiara sejati. Pencarian mutiara itulah yang akan membawa Anda pada perjalanan makrifat. Janganlah terburu-buru menghakimi perasaan ini. Biarkan ia mengalir. Biarkan ia menjadi pemandu Anda. Ini adalah awal dari sebuah petualangan spiritual yang paling menakjubkan dalam hidup Anda. Ini adalah langkah pertama menuju pemahaman bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang bisa ditawarkan oleh dunia fana ini. Titik balik ini seringkali diiringi dengan sebuah bisikan dari dalam, sebuah suara lembut yang mendorong Anda untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mungkin datang dalam bentuk pertanyaan yang terus-menerus muncul di benak, atau ketertarikan tiba-tiba pada hal-hal spiritual. Dengarkanlah bisikan itu, karena ia adalah pemandu pertama Anda. Ingat, setiap orang memiliki titik balik yang berbeda. Ada yang merasakannya perlahan, ada pula yang mengalaminya secara dramatis. Yang terpenting adalah bagaimana Anda meresponnya. Apakah Anda akan mengabaikannya,
dan kembali pada rutinitas lama? Ataukah Anda akan berani mengikuti panggilan jiwa Anda? Inilah permulaan. Sebuah lembaran baru dalam kitab perjalanan hidup Anda. Sebuah undangan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih tinggi, lebih luas, dan lebih bermakna. Selamat datang di babak awal perjalanan makrifat Anda. Keindahan yang memudar. Ketika pandangan makrifat mulai menyentuh hati, ada sebuah fenomena menarik yang terjadi. Keindahan dunia yang dulu begitu memikat, perlahan mulai memudar. Bukan berarti dunia menjadi jelek, bukan. Tetapi fokus mata hati kita bergeser. Ibarat Anda selama ini hanya melihat sebuah lukisan indah dari jarak yang sangat dekat. Hanya memperhatikan sapuan kuasnya. Kini Anda melangkah mundur, melihat keseluruhan galeri, dan menyadari bahwa lukisan itu hanyalah satu dari sekian banyak karya agung. Dulu, mungkin kita begitu terpesona pada kemewahan materi, pada pujian, pada popularitas. Semua itu terasa begitu menggiurkan, menjanjikan kebahagiaan yang abadi. Namun kini Anda mulai melihat lapis-lapis di baliknya. Anda menyadari bahwa di balik kilaunya ada kerapuhan. Di balik pujian ada potensi celaan. Di balik popularitas ada kesepian. Ini bukan bentuk depresi atau ketidakpuasan, melainkan sebuah pencerahan. Anda tidak lagi terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam hal-hal yang fana dan sementara. Anda mulai memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki batas waktu, memiliki akhir. Keindahan fisik akan pudar, harta benda akan rusak, bahkan ingatan akan memudar. Bayangkan seorang anak kecil yang begitu senang dengan mainan barunya. Ia menganggap mainan itu segalanya. Namun seiring waktu, ia akan tumbuh dewasa dan mainan itu akan kehilangan daya tariknya. Ia akan menemukan hal-hal lain yang lebih menarik, lebih bermakna. Begitulah analoginya ketika keindahan dunia mulai memudar di mata orang yang bermakrifat. Mata hati Anda kini lebih peka terhadap keindahan yang hakiki, keindahan yang tidak lekang oleh waktu, keindahan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Anda mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dalam ketenangan. Sebuah senyum tulus, tetesan embun pagi, gemuruh ombak, atau sekadar hembusan angin. Semua itu kini mengandung makna yang lebih mendalam. Bahkan dosa dan kemaksiatan yang dulunya mungkin terasa menggiurkan, kini kehilangan pesonanya. Anda melihat dampak jangka panjangnya, kerugian spiritual yang ditimbulkannya. Nafsu dunia yang dulu membara, kini meredup. Anda tidak lagi mudah tergiur oleh rayuan setan, karena Anda telah merasakan cita rasa yang jauh lebih manis. Proses ini mungkin terasa asing pada awalnya. Anda mungkin merasa sedikit terisolasi karena pandangan Anda mulai berbeda dari kebanyakan orang. Namun ini adalah bagian dari pemurnian diri. Ini adalah saat di mana Anda sedang mengkalibrasi ulang nilai-nilai dalam hidup Anda, menempatkan yang abadi di atas yang fana. Ini adalah sebuah tanda kemajuan spiritual yang signifikan. Anda tidak lagi terjebak dalam perlombaan duniawi yang tiada akhir. Anda tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Fokus Anda bergeser dari mendapatkan menjadi memberi, dari memiliki menjadi merasakan. Keindahan dunia yang memudar ini adalah sebuah anugerah. Ia membebaskan Anda dari belenggu keinginan yang tak pernah puas. Ia membuka jalan bagi Anda untuk menemukan keindahan yang sesungguhnya, keindahan yang bersumber dari zat yang maha indah itu sendiri. Maka, sambutlah fenomena ini dengan rasa syukur. Biarkan hati Anda semakin lapang untuk menerima kebenaran yang lebih agung. Biarkan pandangan Anda semakin jernih untuk melihat jejak-jejak keindahan ilahi di setiap sudut semesta. Inilah langkah kedua dalam perjalanan makrifat Anda. Terbukanya mata hati. Ketika keindahan dunia mulai memudar, itu adalah pertanda bahwa mata hati Anda sedang terbuka. Ini bukan tentang penglihatan fisik, melainkan sebuah dimensi pemahaman yang lebih dalam, sebuah kemampuan untuk melihat hakikat di balik bentuk. Mata hati adalah cermin jiwa yang merefleksikan kebenaran ilahi, sebuah perangkat internal yang memungkinkan kita merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu.
Selama ini kita cenderung melihat dunia dengan kacamata yang sempit, hanya terpaku pada apa yang tampak di permukaan. Kita menilai sesuatu dari kemasannya, dari labelnya, dari apa yang orang lain katakan. Namun mata hati yang terbuka memungkinkan Anda menembus lapisan-lapisan itu, melihat esensi di baliknya. Anda mulai menyadari bahwa setiap ciptaan, dari yang terkecil hingga yang terbesar, adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Melihat dengan mata hati berarti merasakan kebesaran Allah dalam setiap tetes embun, dalam setiap hembusan angin, dalam setiap dentuman jantung Anda. Anda tidak lagi hanya mengetahui Allah secara konseptual, tetapi Anda mulai merasakan kehadirannya secara nyata dalam setiap momen. Setiap fenomena alam, setiap peristiwa hidup menjadi sebuah tanda, ayat yang berbicara tentang keagungan pencipta. Ini adalah sebuah pengalaman yang transformatif. Dunia tidak lagi terasa asing atau acak. Sebaliknya, ia menjadi sebuah kitab terbuka, penuh dengan hikmah dan pelajaran. Anda mulai melihat keterkaitan antar segala sesuatu, menyadari bahwa setiap bagian dari alam semesta ini bergerak dalam harmoni yang sempurna, di bawah kendali satu zat yang maha kuasa. Mata hati yang terbuka juga memungkinkan Anda melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Anda tidak lagi mudah tertipu oleh ego dan nafsu. Anda mulai menyadari kelemahan dan keterbatasan diri, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kerendahan hati dan rasa ketergantungan mutlak kepada Allah. Ini adalah sebuah proses pemurnian diri yang mendalam. Anda mungkin mulai merasakan getaran spiritual saat beribadah, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Salat tidak lagi sekadar gerakan ritual, melainkan sebuah dialog intim dengan Sang Pencipta. Zikir tidak lagi sekadar pengulangan kata-kata, melainkan resonansi hati yang merindukan kehadiran ilahi. Mata hati ini adalah anugerah yang tak ternilai. Ia adalah kunci menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat keberadaan. Ia adalah pintu gerbang menuju kedekatan yang lebih erat dengan Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan mata hati ini, karena ia adalah pemandu Anda di jalan makrifat. Bagaimana cara membuka mata hati? Dengan membersihkan diri dari kegelapan dosa, dengan memperbanyak zikir, dengan merenungkan ciptaan Allah, dan yang terpenting dengan memohon kepadanya agar Dia sudi membukakan tabir hati kita. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan. Ketika mata hati Anda terbuka, dunia tidak lagi tampak sebagai penjaramu, melainkan sebagai taman indah yang diciptakan untuk Anda jelajahi, penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini adalah sebuah perspektif baru yang akan membawa Anda pada kedamaian yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Maka, izinkanlah mata hati Anda untuk melihat. Izinkanlah ia untuk merasakan. Izinkanlah ia untuk membawa Anda pada kebenaran yang melampaui segala bentuk dan rupa. Inilah anugerah terbesar dalam perjalanan makrifat. Gema namanya di setiap penjuru. Dengan mata hati yang terbuka, Anda akan mulai mendengar gema namanya di setiap penjuru semesta. Bukan suara literal, melainkan sebuah resonansi spiritual, sebuah pemahaman intuitif bahwa setiap partikel di alam semesta ini bertasbih mengagungkan Allah. Anda akan melihat asma Allah terukir dalam setiap ciptaan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dari atom hingga galaksi. Setiap tetesan air hujan adalah manifestasi dari namanya. Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki, yang menghidupkan bumi. Setiap hembusan angin adalah bisikan Al-Hayyu, Maha Hidup, yang menyebarkan kehidupan. Setiap detak jantung adalah bukti Al-Muhyi, Maha Menghidupkan, yang menjaga keberadaan kita. Anda tidak lagi hanya melihat pohon atau batu, tetapi Anda melihat manifestasi kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Fenomena ini melampaui sekadar observasi. Ini adalah sebuah pengalaman yang mendalam, yang menyentuh inti jiwa Anda. Anda akan merasakan getaran ilahi dalam keheningan malam, dalam gemuruh badai, bahkan dalam kesedihan yang Anda alami. Segala sesuatu menjadi ayat yang berbicara tentang kebesaran Allah, sebuah cermin yang memantulkan sifat-sifatnya. Ini akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Anda akan melihat setiap manusia sebagai ciptaannya yang unik, setiap hewan sebagai
makhluknya yang patut dikasihi, setiap tumbuhan sebagai keindahan yang patut disyukuri. Rasa hormat dan taksim akan memenuhi hati Anda terhadap seluruh ciptaan, karena Anda menyadari bahwa semuanya adalah miliknya dan kembali kepadanya. Gema namanya ini adalah sebuah melodi surgawi yang hanya bisa didengar oleh hati yang jernih. Semakin hati Anda bersih dari kekotoran dosa dan keterikatan dunia, semakin jelas melodi itu terdengar. Semakin Anda mendekat kepadanya, semakin Anda akan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Anda akan mulai memahami bahwa alam semesta ini bukanlah sekadar objek mati, melainkan sebuah organisme hidup yang berinteraksi dan bertasbih kepada penciptanya. Ilmu pengetahuan modern pun mulai mengungkap keajaiban-keajaiban alam yang menunjukkan keteraturan dan keselarasan yang luar biasa, yang semuanya adalah bukti nyata dari kekuasaan ilahi. Gema namanya ini adalah pengingat konstan akan kebesaran Allah, sebuah panggilan untuk senantiasa mengingat dan mensyukurinya. Ia akan membebaskan Anda dari rasa kesepian karena Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah sendiri. Allah selalu ada di setiap napas, di setiap langkah, di setiap pandangan. Ketika Anda mulai merasakan gema ini, hidup Anda akan dipenuhi dengan makna yang mendalam. Anda akan melihat setiap peristiwa sebagai takdirnya, setiap ujian sebagai bentuk kasih sayangnya, dan setiap anugerah sebagai limpahan rahmatnya. Ini adalah sebuah pandangan hidup yang penuh dengan optimisme dan ketenangan. Maka, bukalah telinga hati Anda. Dengarkanlah melodi ilahi yang memenuhi alam semesta ini. Biarkan gema namanya membimbing Anda, menuntun Anda, dan mengisi hidup Anda dengan cahaya makrifat. Inilah babak baru dalam perjalanan Anda yang semakin mendekat kepadanya. Harta dunia tak lagi berharga. Pada titik ini, ketika makrifat mulai meresap, harta dunia tak lagi berharga. Bukan berarti Anda harus meninggalkan segalanya atau menjadi miskin, sama sekali tidak. Melainkan, nilai-nilai dalam diri Anda bergeser secara fundamental. Anda tidak lagi melihat harta sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat, sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Dulu, mungkin kita begitu mati-matian mengejar kekayaan, mengumpulkan materi, dan mengira bahwa dengan itu kita akan bahagia. Namun kini Anda menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang. Ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan rasa syukur yang mendalam, ini semua adalah anugerah yang tidak ada harganya. Anda akan melihat orang-orang yang berlimpah harta namun hatinya kosong, atau orang-orang yang sederhana namun jiwanya kaya. Perbandingan ini akan semakin memperkuat keyakinan Anda bahwa kebahagiaan hakiki terletak pada kedekatan dengan Allah, bukan pada kepemilikan dunia. Ini adalah sebuah pembebasan yang luar biasa. Anda tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak pernah puas, tidak lagi tertekan oleh persaingan yang tidak sehat, dan tidak lagi takut kehilangan apa yang Anda miliki. Anda memahami bahwa segala sesuatu adalah pinjaman dari Allah, dan Dia berhak mengambilnya kapan saja. Ketika hati Anda melekat pada Allah, maka kehilangan harta tidak akan mengguncang jiwa Anda. Sebaliknya, Anda akan melihatnya sebagai bagian dari takdirnya, sebagai ujian yang akan meningkatkan derajat spiritual Anda. Anda akan menyadari bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati, kekayaan iman, dan kekayaan makrifat. Fokus Anda akan bergeser dari mengumpulkan harta untuk diri sendiri menjadi menggunakan harta yang ada di tangan Anda untuk kebaikan, untuk membantu sesama, untuk beribadah kepada Allah. Anda akan melihat bahwa memberi lebih membahagiakan daripada menerima, dan berbagi lebih bermakna daripada menimbun. Ini bukan tentang asketisme yang menolak dunia, melainkan tentang meletakkan dunia di telapak tangan, bukan di dalam hati. Anda tetap bisa menikmati nikmat dunia, tetapi tanpa terikat padanya. Anda menggunakan dunia sebagai jembatan menuju akhirat, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Bahkan ketika Anda memiliki kelimpahan, Anda tidak akan merasa sombong atau bangga. Sebaliknya, Anda akan semakin merendah, menyadari bahwa semua itu adalah karunia dari Allah semata. Rasa syukur akan menjadi teman setia Anda, karena Anda memahami bahwa setiap rezeki adalah bentuk kasih sayangnya. Harta dunia yang tak lagi berharga ini adalah tanda bahwa Anda telah menemukan harta yang jauh lebih mulia, makrifatullah. Ini adalah harta yang tidak akan pernah lapuk,
tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah dicuri. Ini adalah kekayaan abadi yang akan menyertai Anda hingga ke alam baka. Maka, lepaskanlah belenggu keterikatan pada materi. Biarkan hati Anda bebas dari beban keinginan duniawi. Biarkan ia lapang untuk diisi dengan cinta Allah dan kerinduan akan keindahannya. Inilah pembebasan sejati dalam perjalanan makrifat. Ketenangan di tengah badai. Salah satu tanda paling jelas bahwa Anda telah menyentuh makrifat adalah hadirnya ketenangan di tengah badai. Dunia ini penuh dengan gejolak, ujian, dan tantangan. Kita tidak bisa menghindari gelombang kehidupan, tetapi dengan makrifat, Anda akan memiliki jangkar yang kuat, sebuah kedamaian batin yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Ketika Anda menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, maka peristiwa-peristiwa yang dulunya terasa menghancurkan kini akan Anda hadapi dengan lapang dada. Anda tidak lagi meratapi nasib atau menyalahkan takdir, melainkan melihat setiap ujian sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh, untuk lebih mendekat kepada Sang Khalik. Ketenangan ini bukan berarti Anda tidak merasakan kesedihan atau kekecewaan. Itu adalah fitrah manusiawi. Namun bedanya adalah Anda tidak akan tenggelam dalam perasaan itu. Anda memiliki keyakinan yang kuat bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Di balik setiap kesedihan, ada hikmah yang tersembunyi. Bayangkan sebuah pohon besar yang akarnya menancap kuat di bumi. Badai sekencang apapun tidak akan mampu menumbangkannya. Begitu pula dengan hati yang berpegang teguh pada makrifat. Ia memiliki akar keimanan yang kokoh, sehingga tidak mudah goyah oleh goncangan dunia. Anda akan melihat segala sesuatu dengan pandangan yang lebih luas. Masalah-masalah yang dulunya terasa begitu besar dan menakutkan, kini akan terlihat kecil di hadapan kebesaran Allah. Anda akan memiliki kemampuan untuk melihat gambar besar, menyadari bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Ketenangan ini akan terpancar dari diri Anda. Orang-orang di sekitar Anda akan merasakan aura kedamaian yang Anda miliki. Anda akan menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang sedang dilanda kegelisahan. Anda akan mampu memberikan nasihat yang menenangkan karena Anda berbicara dari kedalaman hati yang telah merasakan ketenangan sejati. Ini juga akan membebaskan Anda dari kekhawatiran yang berlebihan. Anda tidak lagi terlalu cemas akan masa depan atau terlalu menyesali masa lalu. Anda akan hidup di dalam sekarang, fokus pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini, dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengatur segalanya dengan cara yang terbaik. Ketenangan di tengah badai ini adalah bukti bahwa hati Anda telah menemukan tempat berlabuh yang aman. Anda telah menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung, satu-satunya penolong, dan satu-satunya sumber ketenangan sejati. Anda menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan dalam penyerahan itu, Anda menemukan kebebasan. Maka jangan takut akan gelombang kehidupan. Jangan gentar menghadapi badai. Dengan makrifat, Anda akan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Sebuah kedamaian yang melampaui segala pemahaman manusia. Inilah anugerah terbesar bagi jiwa yang telah mengenal Allah. Bahasa cinta yang baru. Saat makrifat mulai meresap, Anda akan belajar bahasa cinta yang baru. Cinta Anda tidak lagi terbatas pada sesama manusia atau materi, melainkan meluas hingga mencakup segala sesuatu yang ada, karena Anda melihat setiap ciptaan sebagai manifestasi dari cinta ilahi. Hati Anda akan dipenuhi dengan kasih sayang yang tulus, tidak mengharapkan balasan, dan tidak terbebani oleh syarat. Cinta ini adalah refleksi dari cinta Allah kepada makhluknya. Ketika Anda mencintai Allah, Anda akan mencintai apa yang dicintainya, yaitu seluruh ciptaannya. Anda akan merasakan ikatan spiritual dengan setiap manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Anda akan melihat mereka sebagai saudara sesama ciptaan, dan rasa empati akan mengalir secara alami. Anda tidak lagi mencintai karena sesuatu, melainkan mencintai karena Dia. Cinta Anda menjadi tanpa pamrih, murni, dan tidak terikat. Anda akan menemukan kebahagiaan dalam memberi, dalam melayani, dan dalam melihat orang lain bahagia. Ini adalah cinta yang membebaskan, bukan yang membelenggu.
Dalam ibadah, cinta ini akan terwujud dalam kekhusyukan yang mendalam. Salat tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan sebagai sebuah pertemuan romantis dengan sang kekasih. Zikir tidak lagi sekadar lisan, melainkan nyanyian hati yang merindukan kehadirannya. Setiap amal kebaikan yang Anda lakukan akan dilandasi oleh rasa cinta yang tulus kepada Allah dan kepada sesama. Bahasa cinta ini juga akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan diri sendiri. Anda akan lebih menerima diri Anda apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Anda akan menyadari bahwa Anda adalah ciptaan yang unik dan berharga di mata Allah. Dan ini akan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Anda akan melihat setiap peristiwa, baik suka maupun duka, sebagai bentuk cintanya. Ujian adalah caranya untuk menguatkan Anda, cobaan adalah caranya untuk membersihkan Anda, dan anugerah adalah limpahan kasih sayangnya. Segalanya adalah tanda-tanda cinta dari Yang Maha Pengasih. Ini adalah cinta yang melampaui logika dan akal. Ia adalah bahasa hati, bahasa jiwa yang telah merasakan keindahan Allah. Cinta ini akan memberikan Anda kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala rintangan dan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ketika Anda mulai berbicara dengan bahasa cinta ini, hidup Anda akan menjadi lebih bermakna. Anda akan menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Anda akan menyebarkan kedamaian, harmoni, dan kebahagiaan dimanapun Anda berada. Maka, bukalah hati Anda untuk cinta yang lebih besar. Biarkan ia mengalir membasahi setiap inci jiwa Anda. Biarkan bahasa cinta ini membimbing setiap tindakan dan setiap ucapan Anda. Inilah salah satu buah termanis dari perjalanan makrifat. Kebeningan cermin hati. Dalam perjalanan makrifat, salah satu pencapaian terbesar adalah kebeningan cermin hati. Hati dalam pandangan spiritual adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Namun seiring waktu, cermin ini bisa berkarat karena dosa, noda duniawi, dan keterikatan pada selain Allah. Makrifat adalah proses membersihkan karat itu, sehingga cermin hati kembali bening dan mampu memantulkan keindahan sejati. Ketika cermin hati bening, Anda akan melihat kebenaran dengan jelas, tanpa distorsi. Anda akan mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang kekal dan yang fana. Keraguan akan memudar, dan keyakinan akan semakin kokoh. Ini adalah sebuah proses pemurnian yang terus-menerus. Setiap zikir, setiap salat, setiap sedekah, setiap permohonan ampunan adalah gosokan pada cermin hati Anda. Semakin sering Anda membersihkannya, semakin bening ia memantulkan cahaya. Hati yang bening adalah hati yang lapang, yang tidak lagi menyimpan dendam, iri hati, atau kebencian. Ia adalah hati yang penuh dengan pemaafan, kasih sayang, dan kedamaian. Ia adalah hati yang telah menemukan ketenangan sejati dalam mengingat Allah. Ketika cermin hati Anda bening, Anda akan lebih mudah menerima hidayah. Ilmu akan mengalir dengan lebih mudah, dan pemahaman spiritual akan semakin mendalam. Anda akan merasakan koneksi yang lebih kuat dengan Allah, seolah-olah tabir di antara Anda, dan Dia telah terangkat. Anda akan mulai melihat diri sendiri dengan kejujuran yang luar biasa. Anda akan menyadari kekurangan dan kelemahan Anda, bukan untuk merasa rendah diri, melainkan untuk memperbaiki diri dan mendekat kepadanya. Hati yang bening tidak akan menyombongkan diri, karena ia tahu bahwa segala kebaikan berasal dari Allah. Bahkan ketika dihadapkan pada kesulitan, hati yang bening akan tetap teguh. Ia melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin memurnikan diri, untuk semakin membersihkan karat-karat yang mungkin masih menempel. Ujian adalah alatnya untuk membuat cermin hati semakin berkilau. Ini juga berarti Anda tidak lagi mudah terpengaruh oleh opini orang lain atau oleh bisikan nafsu. Anda memiliki kompas internal yang kuat yang selalu menunjuk pada kebenaran. Anda mengikuti suara hati nurani Anda, yang adalah refleksi dari fitrah suci. Kebeningan cermin hati adalah indikator kemajuan spiritual yang sangat penting. Ia adalah bukti bahwa Anda telah melangkah jauh dalam perjalanan makrifat. Ia adalah prasyarat untuk merasakan keindahan Allah secara lebih mendalam. Maka, berusahalah senantiasa membersihkan cermin hati Anda. Jauhkan ia dari noda dosa, dari keterikatan dunia, dan dari bisikan-bisikan setan. Biarkan ia memantulkan cahayanya dengan sempurna.
Inilah keindahan sejati yang akan Anda temukan dalam diri Anda. Merasakan kehadiran ilahi. Puncak dari tanda-tanda ini adalah ketika Anda mulai merasakan kehadiran ilahi. Ini bukan sekadar keyakinan intelektual, bukan pula visualisasi imajinatif. Ini adalah sebuah pengalaman batin yang mendalam, sebuah kesadaran nyata akan keberadaan Allah di setiap sisi, setiap momen, dan setiap tarikan napas Anda. Anda akan merasakannya dalam keheningan malam, dalam gemuruh air terjun, dalam keramaian pasar, bahkan dalam sunyinya kamar Anda. Anda akan menyadari bahwa Dia Maha Dekat, lebih dekat dari urat leher Anda sendiri. Kesadaran ini akan memenuhi hati Anda dengan rasa takjub, cinta, dan ketenangan yang tak terlukiskan. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, hasil dari perjalanan panjang membersihkan hati dan menajamkan mata batin. Anda tidak lagi hanya percaya bahwa Allah ada, tetapi Anda merasakan keberadaannya secara langsung. Ini adalah pengalaman yang mengubah segalanya. Setiap ibadah Anda akan terasa lebih hidup. Salat tidak lagi sekadar gerak dan bacaan, melainkan sebuah percakapan intim dengan Sang Pencipta. Anda akan merasa Dia mendengar setiap doa Anda, Dia melihat setiap langkah Anda, dan Dia mengetahui setiap bisikan hati Anda. Rasa takut akan lenyap, digantikan oleh rasa aman yang mutlak. Rasa cemas akan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang mendalam. Anda akan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, karena Anda tahu bahwa Dia adalah sebaik-baik pelindung. Merasa kehadiran ilahi juga berarti Anda melihat Dia dalam setiap peristiwa. Ketika ada kebaikan, Anda tahu itu darinya. Ketika ada ujian, Anda tahu itu adalah caranya untuk menguatkan Anda. Setiap momen adalah sebuah tanda, sebuah pengingat akan kehadirannya yang tak pernah jauh. Ini akan menumbuhkan rasa syukur yang tak terhingga. Anda akan mensyukuri setiap napas, setiap makanan, setiap kebaikan, bahkan setiap kesulitan. Karena semuanya adalah bagian dari karunia dan rencananya yang sempurna. Anda akan merasakan kerinduan yang mendalam untuk terus-menerus mengingatnya, untuk terus-menerus mendekat kepadanya. Dunia dan segala isinya akan terasa kecil di hadapan kebesaran kehadirannya. Ini adalah puncak makrifat, sebuah pengalaman yang melampaui kata-kata. Ia adalah janji Allah bagi hamba-hambanya yang tulus mencarinya. Ia adalah anugerah yang akan mengisi hidup Anda dengan kebahagiaan sejati, kedamaian abadi, dan cinta yang tak berkesudahan. Maka, bukalah hati Anda selebar-lebarnya. Hadirkan diri Anda sepenuhnya dalam setiap momen. Mohonlah kepadanya agar Dia sudi memperlihatkan kehadirannya kepada Anda. Inilah esensi dari perjalanan makrifat, tujuan akhir dari setiap pencarian spiritual. Dunia tak lagi menggoda. Pada akhirnya, setelah melewati babak-babak perjalanan ini, Anda akan mencapai sebuah keadaan di mana dunia tak lagi menggoda. Ini adalah manifestasi paling nyata dari makrifat yang telah berakar kuat di dalam jiwa. Bukan berarti Anda membenci dunia atau mengabaikan kewajiban Anda di dalamnya. Sama sekali tidak. Tetapi daya tariknya telah pudar karena hati Anda telah menemukan keindahan yang jauh lebih agung. Ketika Anda telah merasakan keindahan Allah, keindahan ciptaannya yang sempurna, maka keindahan duniawi yang fana ini akan terasa kecil dan remeh. Ibarat seseorang yang telah mencicipi madu asli, ia tidak akan lagi tertarik pada gula buatan. Hati Anda telah merasakan manisnya kedekatan dengan Allah, dan manisnya itu jauh melampaui segala kenikmatan dunia. Godaan nafsu, gemerlap harta, pujian manusia, semua itu kini hanya berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Anda melihatnya apa adanya tanpa terpengaruh oleh ilusi yang diciptakannya. Anda telah bebas dari belenggu keterikatan yang selama ini menjerat kebanyakan manusia. Ini adalah kemerdekaan sejati. Anda tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang tak pernah puas. Anda tidak lagi merasa perlu berlomba dengan orang lain. Anda hidup dalam ketenangan, dalam kesyukuran, dan dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Dunia ini tetaplah tempat kita beramal, beribadah, dan berinteraksi. Namun pandangan Anda terhadapnya telah berubah. Anda melihat dunia sebagai ladang amal, sebagai jembatan menuju akhirat. Anda menggunakannya untuk kebaikan,
untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kepuasan diri semata. Anda akan merasakan sebuah kedamaian yang tak tergoyahkan. Kecemasan akan masa depan atau penyesalan masa lalu akan hilang. Anda hidup sepenuhnya di saat ini dengan keyakinan penuh bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah. Ketika dunia tak lagi menggoda, Anda akan merasakan kebahagiaan yang abadi, sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Kebahagiaan ini bersumber dari dalam, dari hati yang telah mengenal Allah dan ridha dengan segala ketetapannya. Ini adalah puncak kearifan, sebuah tanda bahwa jiwa Anda telah mencapai kematangan spiritual. Anda telah menemukan makna sejati kehidupan dan hidup Anda akan menjadi cahaya bagi orang lain. Maka, berbahagialah wahai jiwa yang telah menemukan makrifat. Berbahagialah karena dunia tak lagi mampu menggoda Anda. Berbahagialah karena hati Anda kini telah dipenuhi dengan keindahan Allah, dan keindahan itu akan menyertai Anda selamanya. Inilah hasil akhir yang paling mulia dari perjalanan spiritual yang penuh berkah. Sahabat, perjalanan makrifat ini bukanlah sebuah dongeng, melainkan sebuah janji. Sebuah janji bagi setiap jiwa yang merindukan kebenaran, yang haus akan kedekatan dengan Sang Pencipta. Tanda-tanda yang kita bahas hari ini, memudarnya keindahan dunia, terbukanya mata hati, gema namanya, lepasnya keterikatan pada harta, ketenangan di tengah badai, bahasa cinta yang baru, kebeningan cermin hati, hingga merasakan kehadiran ilahi. Semua itu adalah petunjuk, mercusuar yang menerangi jalan menuju hakikat sejati. Ingatlah, perjalanan ini tidak selalu mudah, ada ujian, ada cobaan. Namun setiap langkah yang Anda ambil menuju Allah, Dia akan mendekat kepada Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Dia akan membukakan pintu-pintu hikmah yang tak pernah terpikirkan. Jangan pernah lelah mencari, jangan pernah berhenti merenung. Biarkan hati Anda senantiasa terbuka untuk menerima cahayanya. Karena pada akhirnya, di sanalah Anda akan menemukan kedamaian yang abadi, cinta yang tak berkesudahan, dan kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Dan ketika Anda telah mencapai titik itu, ketika hati Anda telah dipenuhi dengan keindahan Allah, Anda akan tahu dengan sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa dunia tak lagi menggoda. Karena sesungguhnya keindahan sejati hanya miliknya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dalam perjalanan mulia ini. Amin.